Nah, hari ini tema kita adalah mengejar tujuan hidup. Kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Nah, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 ini yang menuliskannya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini latar belakangnya luar biasa. Di zaman itu tidak ada seorang pemuda yang sampai ke level Rasul Paulus. Yang pertama, dia ini keluarga kaya atau orang kaya. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga dia seorang yang intelektual. Karena dia golongan daripada Sanhedrin, ya, yaitu yang mengadili, memutuskan hukum bagi orang Israel. Kemudian juga Rasul Paulus ini seorang yang dikatakan ahli Taurat atau orang Farisi. Dan terhadap hukum Taurat, Alkitab mencatat dia tidak bercacat. Artinya anak muda yang sempurna adanya. Luar biasa ya hukum Taurat ya. Ada 10 hukum Taurat. Yang pertama, kasihi Tuhan. Dan yang kata lebih apa lagi? Jangan mengingini apa milik sesamamu. Ya kan? Jadi misalnya begini, ini contoh sederhana. Sebagai seorang laki-laki yang normal, senang gak melihat wanita cantik? Senang gak? Senang. Jujur atau tidak, ketika melihat wanita cantik, waduh bagus juga ya, andai kata. Betul gak? Nah, Alkitab berkata, siapa yang memandang wanita dan menginginkan dalam hati, dia berdosa kan? Kan? Itu Alkitab. Tapi Paulus yang dulu namanya Saulus, dalam pikirannya itu tidak pernah terbayang sedikit pun. Itulah dia manusia yang sempurna menurut hukum Taurat. Itu Alkitab mencatat. Nanti baca ayat sebelumnya ya. Tapi Rasul Paulus ini, kalau kita baca ayat sebelumnya, dikatakan apa yang dulu kuanggap. Ayat 6 dan 6, 7 dan 8 itu begini. Mungkin lebih lengkap ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ahli Farisi itu ada ahli kitab Taurat, bukan ahli debat ya, beda ya. Kalau ahli debat itu banyak ngomongnya tapi pengetahuannya sedikit. Ya, jadi saya kalau bertemu orang yang banyak ngomongnya, ya saya menghindari. Karena apa? Ujung-ujungnya kita berantem. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sempurna kan? Sempurna.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Dia dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenalnya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang kurang dalam diri? Ya mungkin contoh yang paling luar biasa itu seorang pemuda yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Seorang pemuda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya memperoleh masuk dalam kerajaan surga? Tuhan ajarkan yang pertama, dan hukum yang pertama dan yang terutama, kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hormati ayah ibu. Semua udah mantap. Pemuda ini mengatakan, semua saya sudah lakukan. Apalagi? Nah yang Tuhan katakan, jual segala hartamu. Ini kan, jual segala hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Luar biasa, anak muda ini udah sempurna hidupnya sebetulnya. Tetapi Alkitab berkata seorang pemuda ini, dia pulang dengan sedih hati karena banyak hartanya. Lalu Tuhan katakan, dengar baik-baiknya pada muridnya, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Apakah Tuhan inginkan kita miskin semua? Tidak. Ini masalah motivasi. Ya, ini masalah motivasi. Boleh kita punya segalanya, tapi motivasi itu yang harus kita benahi. Zakheus ikut Tuhan Yesus, dikembalikan harta yang pernah dikorupsi dan membagikan harta kepada orang kaya, pada orang miskin. Pertanyaan saya, apakah Zakheus miskin? Enggak, dia tetap kaya. Apakah Tuhan Yesus juga miskin secara materi? Enggak, buktinya dia butuh bendahara. Kalau nggak punya uang nggak perlu bendahara, betul nggak? Jadi yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini berbicara tentang motivasi seseorang. Nah ini sebetulnya Rasul Paulus ini mirip dengan seorang pemuda ini yang kaya dan luar biasa. Artinya dia sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Jadi seorang Rasul Paulus itu orang gak munafik, saudara. Mungkin kita kalah dengan beliau. Nah ya ini yang saya ajarkan kepada kita hari ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan kepada kita ketika dalam penjara,
bahwa semua yang saya pelajari, semua yang saya ketahui, pengalaman saya dengan Tuhan, saya belum memperolehnya. Tapi ini yang aku lakukan. Yang pertama, melupakan. Tunggu dulu. Melupakan apa yang di belakang. Apa yang di belakang kita? Satu, kegagalan. Siapa yang pernah gagal? Hampir semua gagal. Dalam pekerjaan, mungkin pernah di PHK sepihak. Dalam berkeluarga, mungkin ada yang pernah gagal. Apalagi, dalam percintaan juga pernah gagal. Pernah gagal nggak? Hah? Atau keseringan? Atau korban? Kalau di Malaysia, saudara, ada rumah sakit korban laki-laki. Saya nggak tahu. ya, pernah ke rumah sakit Malaysia nggak? Nah, namanya rumah sakit korban laki-laki. Ya kan? Di masa lalu pernah kita gagal. Apakah suami yang gagal? Apakah bisnismen yang gagal? Semuanya di belakang kita ini kita harus lupakan. Yang kedua, keberhasilan. Kan pernah nggak dengar orang itu, dulu saya begini, ya nggak? Oh dulu saya begini dan begitu, begini dan begitu. Saya mau katakan kita nggak hidup di masa lalu. Kemudian yang harus kita lupakan adalah cara berpikir, paradigma. Lupakan itu yang lama-lama itu, kesuksesan masa lalu itu udah lupain. Ayo kita menata kehidupan yang baru. Yang kemudian, orang-orang yang pernah melukai, lupakan itu. Pernah terluka kan? Sering terluka. Atau juga kamu yang sering melukai orang. Sehingga kamu merasa bersalah. Nah ini 4 hal ini, kalau kita nggak melupakan, kita nggak bisa sampai pada tujuan. Nanti orang-orang yang seperti ini, yang masih melekat dalam dirinya 4 hal ini, dialah orang-orang yang suka menyalahkan orang lain ketika dia gagal. Gara-gara dia sih saya begini, gara-gara dia. Artinya orang yang seperti ini tidak akan pernah maju. Seperti kepiting. Tahu kepiting? Gak pernah bisa maju, dia kanan kiri dia. Ayo kita maju. Orang lain maju dia ke kiri. Orang lain maju dia ke kanan. Atau orang ini seperti kambing. Tahu kambing? Kalau kambing itu saudara, ketika dia tarik maju ke depan, ditarik ke depan ini, ayo maju untuk makan rumput yang hijau kan? Dia mundur. Itu kambing. Nah, kalau dia dilepasin, dia maju. Nah ini orang seenaknya sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan seenaknya dewi. Kalau bahasa saya seenak gundulnya. Ya? Atau seenak jidatnya kalau bahasa kasarnya. Kambing saudara, kalau dia di belakang gembala, dia suka nanduk. Pernah mengembalakan kambing? Pernah nggak? Nah, saya pernah mengembalakan kambing. Ya. Apa bedanya kambing dengan domba? Kalau domba itu gembalanya di depan, dia ikut gembala. Kalau kambing itu gembalanya di belakang. Ya kan? Jadi bertindak seenaknya. Kalau domba, dia sadar dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, berarti harus ada di belakang gembala. Dia akan ikut gembala kepada mana yang dituntut. Ya. Dia ikut gembala ke air.
yang sejuk, yang cocok untuk dikonsumsi. Nah, 4 hal ini kita harus tinggalkan. Apa yang 4 tadi? Yang pertama, kegagalan kita harus lupain. Walaupun kalau ditipu itu ya, kita nyesek di hati, betul enggak? Ya, dikerjain orang, dikhianati, nyesek di hati. Tak kusangka kau begini. Ya, keberhasilan, aduh. Mungkin dulunya memperoleh kekayaan itu mudah. Sekejap mata, cuk, berhasil. Tiba-tiba hilang. Ya. Konsep-konsep masa lalu, berpikir masa lalu itu mungkin berhasil, tapi hari ini belum tentu. Tantangannya udah berbeda. Ya. Pola pikirnya berbeda. Lalu kemudian kita lupakan orang-orang yang pernah melukai. Ya. Mungkin kamu pernah dilukai oleh kekasihmu, mantan kekasihmu. Dilukai juga, orang tua juga termasuk yang bisa melukai kita. Teman yang kita percayai pernah melukai kita, lupakan. Mungkin juga ada di Kemadau. Bisa jadi. Siapa itu? Bisa Pak Petrus. Kapan Pak Petrus ngindil diri kita di mimbar? Bisa jadi juga. Ya kan? Oh enggak. Kalau di sini sih nggak ada yang gampang tersindir. Puji Tuhan ya. Akan saya bahagia mengembalakan Kemadau itu kan apa? Nggak ada orang gampang tersinggung. Jadi tanda-tanda apa ini? Ya. Kalau saya saudara beda orang. Saya pastikan diri nggak punya musuh dan tidak punya kebencian kepada siapapun. Tandanya nanti ada. Ada tandanya. Kapan itu? Pada waktu orang ini datang kepada saya dan berbicara minta tolong, saya selalu ada mendampingi dia. Itu bukti saya nggak punya musuh. Tapi melukai orang pasti banyak. Karena ketika saya mengambil keputusan di gereja ini, tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Khotbah saya juga termasuk ada yang senang, ada juga. Pak Petrus kok nyindir saya? Jangan-jangan tadi titipan nih khotbahnya Pak Petrus. Bisa kan? Ada. Tapi tenang aja, nggak bisa dititipkan. Kita harus lupakan semuanya. Supaya apa? Jangan menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Negara Australia apa lambang negaranya? Kanguru sama satu lagi burung apa? Burung apa satu lagi? Saya juga nggak hafal. Tapi pokoknya kanguru itu nggak pernah mundur. Ada nggak dalam sejarah kanguru itu mundur? Nggak bisa, maju. Jadi pola pikirnya maju. Jadi nggak pernah lihat ke belakang. Jangan mundur. Ya. Melangkah. Ya. Jadi saya nggak suka orang yang suka mundur. Saya senang orang yang suka maju. Kalau Anda salah karena mau maju, nggak apa-apa. Bagi saya nggak persoalan. Yang penting mau dikoreksi. Setuju nggak? Namanya perjuangan pasti bisa salah. Namanya kita prajurit, namanya kita dalam peperangan, pasti ada yang terluka, pasti ada yang pincang. Tapi selama dia satu barisan, dia pasti sampai pada tujuan. Amin. Jadi lupakan ini ya. Kegagalan, keberhasilan, ya cara berpikir masa lalu. Ya. Sebetulnya harusnya pakai strip itu. Ya. Orang-orang yang pernah melukai, lupain itu semua. Lupakan. Tata hidup yang baru. Siapa yang ingat-ingat masa lalu kita? Iblis. Jadi kalau ada orang ngomongin kamu nanti, dulu kamu kan begini, ya itu anggap itu pekerjaan iblis. Bukan dia hanya iblis di belakangnya. Kalau ada yang ungkit-ungkit masa lalumu, nah itu iblis yang mengungkit itu.
Bukan orang yang mungkin itulah yang iblis, tapi orang atau kuasa kegelapan di balik pikiran itu. Kayak orang Yahudi orang Israel ketika di tanah, ketika mereka sampai kepada gurun, dulunya kan pengen lepaskan jadi budak kan, pengen jadi orang merdeka. Begitu masuk di padang gurun, pengen kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu. Nah, itulah pekerjaan iblis. Jadi jangan dekat-dekat sama orang-orang yang kembali ke masa lalu. Nah, kedua, apa yang kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Sekali lagi saya ulangi. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Jangan banyak alasan, gak bisa Pak, habis begini. Sampai kapan makin lama makin tua bos. Ya kan? Nunda waktu. Ya Pak, tahun depan saya akan menata hidup lebih baik. Kalau kau masih hidup. Ya kan? Waktu selalu ada, masalahnya kau masih ada enggak? Jangan suka nunda waktu. Ayo melangkah ke depan. Yaitu apa? Yang pertama, perbarui fokus kita. Ya. Kan? Yang tadi kan kita sudah lupain. Sekarang mulai dari nol. Dari nol. Ya saya tahu masa lalu saya udah kacau balau. Saya sadar saya udah gagal beberapa kali. Jangan bikin lagu baru. Cukup sekali aku merasa. Ya. Perbaharuilah pola kita berpikir. Ya. Kalau kita melihat terus yang di depan mata kita kapan majunya, yang betul itu fakta. Orang di depan kita ini bisa menghalangi kita, itu fakta. Tapi kalau berubah pikiranmu dengan fokus yang baru, dengan pikiran yang baru, orang-orang sekeliling kita ini, orang-orang yang masa lalu kita ini, itu bukan penghambat, tapi itu tantangan iman. Itu tantangan. Bu Santi punya tantangan di rumah sendiri, ya harus lawan. Jangan lari dari masalah. Betul. Orang sekeliling kita itu tantangan. Kemarin waktu di FA saya sampaikan, goliatmu itu salah satunya emosimu. Ya enggak? Karena saya melanjut ke khotbahnya Bu Santi. Saya hanya melanjutkan. Goliat itu emosimu juga. Karaktermu yang buruk itu juga termasuk goliat yang harus kita taklukkan. Malas bangun pagi itu juga termasuk. Susah untuk tertib, susah untuk diatur, itu goliatmu sehari-hari. Ya. Daud menghadapi Goliat dihadapi dengan apa? Dengan iman, dengan nama Tuhan. Goliat saya itu iya betul, tapi aku harus menaklukkannya di dalam nama Yesus. Goliatmu ada di keluargamu sendiri, bukan di luar. Apa itu? Ekonomi juga, itu goliatmu. Pekerjaanmu, bosmu, itu juga goliatmu. Suamimu juga itu goliatmu. Ada suami yang malas mandi, ada yang malas bangun, ada juga yang egois. Istrimu juga goliatmu. Yaitu karena bukan berarti Goliat itu istrinya sangar seperti singa, enggak. Bukan itu maksudnya. Bisa saja iblis pakai lidah bibirnya, karunia berkata-katanya yang mengganggu kita. Bisa. Bisa kan? Makanya perlu doa. Tengking kuasa kegelapan setiap hari. Jangan beraktivitas dulu. Doa. Tuhan, aku serahkan tanganmu. Sepanjang perjalananku hari ini, saya patahkan kuasa kegelapan. Segala goliat apapun demi nama Yesus. Ikat kuasa. Kita pasti tampil sebagai pemenang.
Jadi perbarui fokus. Ya. Semua konsep lama hapus. Itu sudah basi. Ya. Nasi basi aja nggak suka makan kan? Ada orang nggak suka makan nasi dingin kan? Apalagi basi. Lupakan itu semua. Kita arahkan kita pandangan baru dengan pikiran yang baru. Yaitu apa? Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mau lanjutkan lagu ini ya? Sudah dari awal. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau pencipta, engkau pengguna, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Berdoa dulu ya. Kita doakan benar-benar berubah. Ayo semua berdoa. Doa sama Tuhan, Tuhan ubah hatiku, ubah pola pikir dalam nama Yesus. Paradigma baru, pikiran baru, perasaan baru dalam nama Yesus. Pikiran baru, fokus yang baru turun atas kita semuanya. Terima dengan iman. Oh, paradigma yang lama hancur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, amin. Saya lanjutkan. Roh Kudus tuntun saya, maka saya doakan kita semuanya. Perbaharui fokus. Yang kedua, cara berpikir, paradigma harus ubah. Ya. Sekarang ini setiap saya khotbah, kadang-kadang ada masukan dari keluarga, baik dari Bu Lesti maupun juga dari Chelsea. Nah, dari Chelsea itu pola pikir seorang generasi milenial. Nah, saya terima itu. Karena apa? Yang tahu pola pikir zaman sekarang, yang mereka-mereka ini. Jangan mengatakan saya ini udah tua. Ya iya, udah tua bangka. Hal yang baru kita harus terima. Paradigma baru ini kalau kita bergaul dengan generasi yang muda di bawah kita, supaya kita bisa menyesuaikan diri. Jangan dikit-dikit udah makan asam garam, dikit-dikit udah makan banyak asam garam. Ya iya, makanya darah tinggi kamu. Ya kan? Asam garam mulu yang dibanggain. Ya betul. Tapi perkembangan zaman akan terus berlanjut, akan terus berubah. Maka kita harus berubah paradigma kita. Ya. Dulu itu kan terkenal aplikasi email itu namanya Yahoo kan?
Sampai dulu mau dibeli itu dengan harga yang mahal. Tiba-tiba begitu munculnya Google, ya hari ini hilang. Ada tapi dikit. Kenapa? Google itu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan orang. Yahoo nyaman. Nah, kenyamanan itulah yang membuat kita kurang kreatif, kurang mengupgrade diri. Itu tadi pola pikir, saya sudah banyak makan asam garam. Terus saya lanjutkan ya. Dulu kita kenal raja taksi di Indonesia itu hanya dua. Pertama Bluebird, yang kedua Express kan. Begitu muncul Grab, habis kan? Oke, Anda tahu kita naik di Bluebird buka pintu aja 7.000 dulu ya. Sekarang berapa ya? Hah? 15. Sekarang buka pintu. Ya, shalom, silakan. 15 buka pintu. Begitu muncul Grab, apa yang terjadi sekarang? Grab, Express, mereka diakuisisi. Kalau nggak salah, kalau Grab Express, Taksi Express diakuisisi oleh Grab. Kalau Bluebird diakuisisi sama Gojek. Makanya kalau kita pesan Grab Express, maka Taksi Express yang muncul kan? Grab Express. Kalau Go Express ya. Grab Express, Go Express, pokoknya itulah. Nah, Grab, Go-Kart segala macam. Oleh karena apa? Merasa nyaman dengan keberadaannya tanpa mengikuti perkembangan zaman. Selalu saya mengatakan pada anak-anak saya, saya Stephen, tantangan kalian ke depan jauh lebih berat daripada zaman kami. Nah, kalau hanya main game, hanya hahaha, hihihi, mau jadi apa? Ini betul. Ya. Ada Tasya sini, ada Kristi, masa-masa masih muda-muda semua. Agree. Semua di depan mata kita itu bisa mendatangkan berkat dan juga bisa mendatangkan kerugian besar bagi kita. Faham? Jadi paradigma kita arahkan ke sana. Kemudian tanda-tanda dan konfirmasi. Apa itu tanda-tanda? Kalau Anda sering mendengar pembuatan hamba Tuhan di YouTube atau di seminar, ya, waktu Anda mendengarkan sebuah khotbah atau di sebuah seminar, tiba-tiba Anda sedang mendoakan sesuatu, memfokuskan diri terhadap tujuan tertentu. Kalau ini datang dari Tuhan, ada tandanya. Salah satu tandanya, nanti akan tiba waktunya tanpa ada perjanjian, hamba Tuhan akan bernubuat atas kamu begini, kamu begitu, dan kamu begini. Itu tidak ada yang tahu. Nah, itu namanya ada suatu tanda dan konfirmasi kepada seorang hamba Tuhan. Atau juga orang yang ada di sekeliling kita. Atau juga alam ini juga Tuhan bisa pakai untuk memberikan tanda dan konfirmasi. Semuanya ada. Ya. Kemudian setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, fokus di sini. Fokus saya di sini mendidik yang sudah ada ini. Ayo. Kemarin Bu Santi udah bisa khotbah. Mantap kan? Amin.
nanti ke depan Kohendi. Ya kan? Saya fokus sini. Jumat depan, Pak. Cuma depan katanya. Ya mungkin juga Pak James di tempatnya. Yang dikhotbahin dulu Mami Jamesnya dulu. Ya kan? Bisa. Saya fokuskan. Kenapa? Kalau saya menyampaikan firman, kemudian semua menyampaikan firman, nah kita semua menjadi berkat. Gereja ini akan cepat perkembangannya. Ya kan? Begini. Misalnya dari tempat lain orang Kristen, dia baik, saya hargai. Tapi kalau bicara mana prioritas saya harus layani, yaitu yang ada di gereja ini. Paham maksud saya? Yang tertanam di gereja ini saya fokuskan hidup untuk mengabdi. Tapi kalau di luar, itu namanya anak tiri. Bukan berarti kita nggak layani ya. Paham maksud saya? Bukan berarti saya nggak melayani jemaat di luar jemaat kita. Tapi itu hanyalah bagian kecil ketika tidak ada jemaat yang memerlukan pelayanan. Fokus sih. Amin. Nah, Bapak Ibu juga fokus dengan gereja ini. Ini tanggung jawab saya. Gak mungkin Pak Petrus bisa mengerjakan segalanya. Apa yang saya lakukan? Ya, bisa jadi ketua FA. Udah Pak, gak usah datang, saya aja mimpin FA-nya. Saya yang khotbah, kayu bergantian. Bisa Pak. Sampai pada hari tertentu, gak usah Pak Petrus doakan juga, saya bisa berdoa sendiri. Ya kan? Bisa. Karena Pak, tujuan gereja itu memobilisasi jemaat menjadi murid, bukan menjadi jemaat hanya mengharapkan seorang hamba Tuhan, seorang gembala saja. Bukan berarti gembala melepaskan tanggung jawab, tetap berjalan. Terus kemudian untuk mengejar tujuan itu, yang ketiga berlari. Lanjut. Ada yang hilang apa ini, nggak ke save gitu. Nah, kemudian saudara berlari-lari mengejar apa? Dan berlari-lari berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata berlari ini artinya kita tidak boleh melewati atau mengabaikan sedetik pun di dalam hidup kita. Tidak boleh. Kita harus menata lebih baik. Jadi hari ini mulai bikin roster schedule kerjanya. Kayak di sini juga, kalau saya schedule saya misalnya Selasa atau hari apa itu tergantung komunikasi Sudimara. Hari Rabu minggu kedua ya di tempat Butari. Hari Jumat di tempat Bu Santi, itu terschedule. Kalau ada pelayanan waktu tanggal yang telah ditentukan ini diundang dari luar, nggak bisa. Saya fokus ke sana. Bikin schedule. Kayak saya ini juga, hari ini kan saya diundang khotbah di sebuah pelayanan. Saya kesini dulu, saya utamakan. Habis dari sini baru saya khotbah di gereja lain. Nah, itu namanya schedule, kita harus atur. Namanya berlari. Dan ke depannya saya masih menggumulkan. Kalau Tuhan izinkan besok saya akan survei tempat yang baru, supaya kita punya rumah doa. Amin. Besok, karena kebetulan besok saya diajak makan oleh teman-teman saya, para hamba-hamba Tuhan. Besok kalian kan mau lihat tempat juga. Ya.
Jadi teman-teman pendeta di luar GBI, jadi gabungan berbagai gereja. Kami itu teman sahabat-sahabat saya itu ada gereja Betani, ada gereja Bethesda, ada gereja JKI, macam-macam. Ya, karena kami kami bersahabat, ya kadang-kadang sekali 3 bulan, sekali 2 bulan kami kumpul bersama, doa bersama, makan bersama, dan pulang sendiri-sendiri. Ya, sekalian besok juga mau saya survei di 195 Kampung Melayu supaya kita ada rumah doa dan bisa kita adakan doa semalam. Amin. Nah itu, karena gereja kalau nggak punya rumah doa juga kurang kuat. Ya. Karena doa adalah sumber segalanya. Ya. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati.